Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita di acara kajian di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kali ini Al-Fakir akan membawakan kajian tentang pentingnya belajar Al-Quran. Kenapa kita disuruh untuk belajar Al-Quran? Karena siapa orang yang belajar Al-Quran, ia akan mendapatkan predikat tinggi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Sungguh luar biasa. Orang yang belajar Al-Quran itu diposisikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang terbaik. Ya, Alhamdulillah. Maka teman-teman sahabat Qalbun Salim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan waktu luang kita untuk belajar Al-Quran. Yang sudah bisa, mari ajarkan teman-teman kita yang belum bisa baca Al-Quran. Yang belum bisa, mari kita luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai nanti ketika kita dalam keadaan sudah tua, sudah umur 60 ke atas, baru belajar Al-Quran. Takutnya apa? Nanti susah banget, ngajarinya susah banget, atau keburu kagak ada waktu untuk belajar Al-Quran. Naudzubillah. Karena belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, an-naqsu 'alal hajar, ta'allam fi sigar kan naqsi 'alal hajar. Orang yang belajar di waktu kecil, ibarat orang yang melukis atau mengukir di atas batu. Dan ta'allum bil kibar, orang yang belajar di waktu sudah tua, ibarat mengukir di atas air. Susah sekali. Ketika sudah mengukir, hilang lagi, mengukir lagi, hilang lagi. Maka kita lihat orang-orang yang belajar di waktu tuanya itu susah sekali, tapi nggak mengambah. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW sabda dalam hadisnya bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan terbata-bata, itu punya pahala dua. Satu, pahala membaca. Dua, pahala kesulitan terbata-bata. Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu sudah dikasih solusi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran pula akan menolong kita nanti di akhirat kita. Iqra'ul Quran, kata Nabi kita Muhammad, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang sebagai penolong bagi yang membaca. Bukan orang yang memiliki, karena orang yang memiliki Al-Quran itu banyak sekali, belum tentu dia ada waktu sempat untuk membacanya. Maka dari itu, mari kita, mumpung kita masih ada waktu luang, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih hidup, mari kita yang belum bisa baca Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Belum ada waktu terlambat. Yang sudah bisa baca Al-Quran, bacalah di rumah-rumahnya masing-masing, atau ajari orang-orang yang terdekat kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Nanti pahala orang yang mengajarkan Al-Quran itu akan mengalir. Ketika orang yang kita ajari satu huruf bisa Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah meninggal, pahala akan mengalir selagi orang yang kita ajari bisa membaca Bismillah tadi, setiap hari dia mau makan baca Bismillah. Subhanallah, kita mengalir itu dapat pahala ketika kita di kuburan. Ketika kita
nanti di akhirat Al-Quran pun akan menjadi penolong kita. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran akan menolong kita nanti ketika kita dalam keadaan kagak enak di akhirat. Ya, mungkin dalam keadaan mau dihisab, ya, mungkin dalam kubur kita ya akan ada pertanyaan-pertanyaan, datangnya malaikat mungkar nakir. Nanti Al-Quran akan akan menolong kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.